terlepas dari yang namanya kompetensi. Nah, apa sih kompetensi dalam pembelajaran kurikulum merdeka? Kompetensi adalah rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, disposisi atau sikap tentang ilmu pengetahuan dan sikap terhadap proses belajar, dorongan untuk belajar dan motivasi untuk menggali konsep yang lebih dalam. Untuk itu, keterampilan, pengetahuan, dan sikap itu tidak dapat dipisahkan. Hai, dan Assalamualaikum, saya Nasami Marta. Di sini kita akan belajar mengenai kompetensi kurikulum merdeka. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, ada kalanya kita mengetahui perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Ada dua perbedaan mengenai kompetensi yang dituju, dan yang kedua, struktur kurikulum. Kompetensi yang dituju pada kurikulum 2013 mengenal istilah kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Namun, pada kurikulum merdeka mengenal istilah capaian pembelajaran atau JP yang tersusun ke dalam fase. Struktur kurikulum pada kurikulum 2013 jam pembelajaran JP disusun per minggu dan pada tingkat SD menggunakan pembelajaran berbasis tematik integratif. Sedangkan kurikulum merdeka, struktur kurikulum dibagi ke dalam dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler dan proyek penguatan profil Pancasila serta JP diatur per tahun. Capaian pembelajaran atau biasanya kita singkat dengan CP merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Dalam penyusunan capaian pembelajaran, per fase merupakan upaya penyederhanaan sehingga peserta didik dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. Penyusunan CP per fase ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya, teaching at the right level, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka. Hal ini karena capaian pembelajaran disusun dengan memperhatikan fase-fase perkembangan anak. Selain itu, penyusunan capaian pembelajaran per fase berguna bagi guru dan satuan pendidikan. Guru dan satuan pendidikan dapat memperoleh keleluasaan dalam menyesuaikan pembelajaran sehingga selaras dengan kondisi karakteristik peserta didik. Struktur kurikulum pada PAUD ada dua. Yang pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran PAUD terdiri atas satu fase yang disebut fase fondasi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dengan konteks tradisi lokal, hari besar nasional atau internasional, dan dilaksanakan sebanyak 1 sampai dengan 2 proyek dengan tema berbeda di PAUD dalam 1 tahun ajaran. Selanjutnya ada fase SD, MI atau sederajat. SD atau MI bentuk lain yang sederajat dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Capaian pembelajaran untuk jenjang SD, MI, atau sederajat dibagi menjadi 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya ada SMP, MTS, atau sederajat. Capaian pembelajaran untuk jenjang SMP atau MTS terdiri atas 1 fase saja. Fase D untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yang terakhir ada struktur SMA, MA, atau sederajat. Mata pelajaran yang tercantum pada struktur kurikulum kelas 10 berlaku wajib untuk semua siswa. Sedangkan pemilihan mata pelajaran dilakukan pada kelas 11 dan 12. Capaian pembelajaran untuk jenjang SMA, MA, atau sederajat yang lainnya terdiri atas 2 fase saja. Fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12.